warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Eka Puji Astuti, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Menganti, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Di video kali ini saya tidak sendiri, akan tetapi saya ditemani oleh rekan saya yang bernama Ibu Yusvita selaku guru sosiologi yang berasal dari SMA Negeri 1 Menganti. Assalamualaikum Bu Yusvita. Waalaikumsalam Bu Eka. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah ya Bu, kita masih diberi kesehatan sehingga hari ini saya bisa melaksanakan kegiatan percakapan praobservasi. Sebelum nanti saya amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas, supaya nanti di kelas itu menjadi sebuah pembelajaran yang bermakna. Ya, seperti itu Bu kepada murid ya. Iya baik Ibu. Adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan sebuah praobservasi? Karena sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran yang lebih siap, lebih matang, sehingga memberikan pembelajaran yang sangat bermakna dan juga murid-murid itu berinteraktif. Seperti itu ya Bu. Iya baik Bu. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira Bu Yusvita ini nanti tujuan pembelajarannya seperti apa, nggih? Iya, berdasarkan rancangan pembelajaran di sini yaitu saya ingin peserta didik itu mampu menjelaskan terjadinya kelompok sosial, kemudian ragam kelompok sosial dan dinamika kelompok sosial dengan berbagai pendekatan secara sosiologis. Berarti tujuan pembelajarannya itu tentang apa? Mengetahui tentang kelompok sosial, yang mulai dari kayak seperti pengertian, ciri-cirinya, kemudian macam-macamnya, faktor, dampak dan lain sebagainya. Ya, berarti sangat lengkap sekali ya Bu ya. Betul sekali. Baik, jadi itu adalah proses pembelajaran yang ingin Ibu capai. Selanjutnya saya akan bertanya, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai pada saat melakukan observasi kepada anak-anak itu? Iya, untuk area pengembangan yang ingin saya capai yaitu menciptakan pembelajaran yang nyaman bagi murid. Kemudian memandu proses pembelajaran yang lebih efektif serta melakukan asesmen dan umpan balik pada proses pembelajaran. Ya, jadi pembelajarannya itu yang nyaman ya Bu ya, supaya anak-anak itu ya senang gitu ya. Kemudian bisa menerima pembelajaran dengan baik. Kemudian Ibu juga melakukan sebuah asesmen, kemudian membentuk kelompok-kelompok kecil seperti itu ya Bu ya. Sekali Ibu. Baik, berarti bagian ini sudah sesuai dengan area pengembangannya. Kemudian saya ingin bertanya lagi ya Bu ya, ingin mendengar bagaimana rancangan yang Ibu terapkan dalam kelas, mungkin dari strategi, modelnya, ataupun metode pembelajaran yang ingin Ibu lakukan di dalam kelas nanti. Untuk strategi pembelajarannya di sini saya menggunakan strategi pembelajaran yang kooperatif. Maksudnya di sini yaitu menempatkan siswa dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 5 sampai 6 orang. Kemudian setiap kelompok itu nanti akan mendapatkan tugas dari masing-masing guru untuk dikerjakan secara bersamaan. Nah, apabila ada beberapa anggota atau salah satu anggota yang tidak mengerti dengan tugas yang diberikan guru, maka anggota kelompok lain bertugas untuk menjelaskan kepada rekannya sebelum mengajukan pertanyaan kepada guru, seperti itu. Baik, jadi metode, model dan juga strateginya itu saling berinteraksi ya. Soalnya nanti kalau ada anak yang semua tidak paham, dijelaskan lewat presentasi seperti itu ya Bu ya. Jadi dijelaskan kepada rekannya terlebih dahulu, ditanyakan, kalau sudah nanti baru tanya ke Bapak Ibu guru atau kepada saya. Ya. Kalau sudah mentok tidak bisa, baru dilemparkan ke jenengan. Ya. Baik Ibu. Kemudian saya akan bertanya ya Bu ya, kira-kira Ibu akan melakukan pembelajaran ini itu kira-kira di hari apa, kemudian di jam keberapa, kemudian di kelas berapa, seperti itu. Ini nanti akan saya lakukan pada hari Senin tanggal 11 November 2024, tepatnya di kelas 11-9. Baik Bu, jadi nanti
di hari Senin ya, tanggal berapa sih? 11 November ya 2004. Nanti saya akan datang ke kelas Ibu dan saya akan melaksanakan supervisi kelas dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Bu. Nanti Ibu setelah melakukan kegiatan observasi pembelajaran di dalam kelas, nanti ada percakapan terakhir yaitu pasca observasi. Nanti akan membahas tentang jalannya evaluasi tentang pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kepada kelas 11 9 tadi. Seperti itu ya Bu ya. Baik Bu. Jadi sebelum kita akhiri, kira-kira yang Ibu dapatkan dari percakapan kita pada siang hari ini apa Bu? Ya, tentu saja saya harus mempersiapkan media pembelajaran yang saya gunakan untuk kegiatan observasi nanti. Seperti itu Bu. Ya. Jadi nanti pada waktu observasi itu media pembelajarannya sudah siap ya Bu? Sudah siap, sudah harus siap ya. Jadi nanti pada waktu pelaksanaan sudah mantap. Sudah. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Sekian ya perbincangan saya siang hari ini di pra-observasi. Nanti ketemu saya lagi pada waktu observasi dan juga pasca observasi. Ya. Terima kasih Bu Yuvita. Sama-sama Bu Eka. Demikian pra-observasi yang saya lakukan kepada Ibu Yovita. Sampai ketemu lagi bersama saya di observasi dan pasca observasi yang akan dihadiri oleh pengajar praktek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya pagi hari ini? Ini tadi kelasnya sudah disapu? Sudah. Anak-anak sudah sarapan pagi hari ini? Sudah. Jangan sampai tidak sarapan ya. Semangat aja semuanya, nggak bisa menguatkan diri kita ya. Kalau sarapan baru kita bisa keluar ya. Untuk ketua kelas silakan dipimpin berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Saya absen dulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa yang tidak masuk? Sudiran Sudi kemana? Terus ada yang sakit? Banyak yang sakit ya? Iya. Nah, karena ini lagi musimnya ya, memang musimnya musim panas, jadi kalian harus menjaga kesehatan kalian ya. Jangan sampai telat makan, ya, istirahat yang cukup, supaya imunnya tetap terjaga dan bisa sekolah setiap hari. Ya. Untuk temannya yang sakit, apakah sudah dibesuk? Baru sehari. Kenapa? Oh, baru sehari. Semuanya? Tiga-tiganya baru sehari. Nanti kalau sudah 3
Kemudian kalau Sujono Sukanto, kelompok sosial merupakan kesatuan atau himpunan manusia yang hidup berdampingan karena saling timbal balik dan saling mempengaruhi. Itu adalah kelompok sosial. Sampai di sini mungkin kalian masih ingat, kira-kira kalian selama ini apakah sudah pernah bergabung dalam kelompok sosial apa? Silakan angkat tangan. Kelompok sosial apa yang pernah kalian ikuti? Ya, angkat tangan. Ya, Neza. Karang Taruna, bagus sekali. Terus apa lagi? Ya, silakan Mbak. PMR, bagus. OSIS, OSIS, bagus. Apa? Poli, bagus sekali ya. Contoh-contoh tersebut merupakan salah satu contoh atau bentuk-bentuk kelompok sosial ya. Ciri-ciri kelompok sosial bisa dibacakan Mas. Ya, Akbar. Yang pertama ada apa ciri-ciri kelompok sosial? Ya, kelompok menyadari bahwa dirinya merupakan bagian dari kelompoknya. Ya, kita bahas dulu ya. Setiap kelompok menyadari bahwa dirinya merupakan bagian dari kelompoknya. Ini maksudnya gimana? Ada yang bisa menjelaskan? Ya, gimana? Tidak sudah terlihat ya. Ayo, silakan. Antar anggota memiliki hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi. Aturan norma dan pola perilaku. Yang nomor 4 memiliki gimana ini maksudnya? Yang nomor 4 ini. Setiap orang atau anggota kelompok itu memiliki status sosial tertentu ya. Bagus sekali, itu merupakan ciri-ciri dari kelompok sosial ya. Ini ada dasar pembentukan kelompok sosial. Jadi kelompok sosial itu tidak serta-merta langsung terbentuk, tapi ada dasarnya. Lah, apa sih dasar yang membentuk kelompok sosial itu? Itu bisa dilihat dari sifat manusia yang tidak dapat hidup sendiri. Kira-kira kalian ini hidup di muka bumi ini bisa nggak hidup sendiri? Ya. Pasti butuh orang lain. Satu contoh misalnya kayak apa? Contohnya bagaimana? Contohnya bagaimana? Sifat terletak pada sifat manusia yang tidak bisa hidup sendiri. Contohnya bagaimana? Bahwa ini itu adalah salah satu bukti bahwa manusia itu membutuhkan manusia lain untuk kelangsungan hidupnya. Ya kan? Contohnya bagaimana? Bergotong, bergotong royong, bagus sekali. Satu contoh saja. Misalnya kayak papan ini tadi ya. Papan ini tadi saya suruh turunkan. Kalau satu anak susah, akhirnya butuh teman untuk menurunkan papan. Ini adalah salah satu sifat manusia yang tidak bisa hidup sendiri. Kalian makan juga butuh orang lain, butuh belanja, ya kan? Butuh tukang masak, ya kan? Nah, seperti itu. Namun ada pula kelompok sosial yang terbentuk karena adanya kedekatan atau kesamaan. Karena dekat, itu makanya mereka membentuk kelompok. Nah, karena dekat, berarti contohnya kayak apa? Circle, bagus sekali. Atau teman sepermainan, bagus. Terus apa lagi? Karena kedekatan, makanya membentuk kelompok. Selain circle apa? RT. Nah,
bentuk kelompok sosial itu yang pertama, silakan dibaca. Kesatuan berdasarkan keturunan atau genealogis. Nah, ini maksudnya bagaimana kesatuan? Ya, itu contohnya. Maksudnya bagaimana, Mbak? Maksudnya Hubungan darah dapat menjadi salah satu dasar pembentuk kelompok sosial. Pembentukan kelompok sosial dengan dasar ini diawali dari terbentuknya keluarga atau keluarga ini, yaitu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. nah, berdasarkan keturunan atau darah, ya. Tadi ada yang menjawab, contohnya adalah keluarga. Keluarga, kalau kita bicara keluarga berarti ada ayah, ibu, dan anak. Itu juga merupakan salah satu contoh kelompok sosial berdasarkan keturunan atau genealogis. Kemudian yang kedua, kesatuan teritorial. Maksudnya bagaimana kesatuan teritorial? Yang berdasarkan wilayah tempat atau Kesatuan. berdasarkan kesamaan wilayah tempat atau kedekatan tempat tinggal. Nah, bagus sekali. Berdasarkan tempat tinggal, karena kita berdekatan, makanya kita membentuk kelompok. Rumahnya Neza di mana? Di Pangkal Surabaya. Nah, di Pangkal Surabaya biasanya di situ akan membentuk kelompok tersendiri, ya. Kemudian yang nomor 3, kesatuan kepentingan atau asosiasi. Itu maksudnya bagaimana? Kedua, dasar kepentingan kepentingan dengan masyarakat membantu Dibentuk atas dasar kepentingan yang sama. Contohnya gimana? Atas dasar kepentingan yang sama. kelompok olahragawan, kelompok besar, kelompok Nah, bagus sekali, kelompok olahragawan. Kalau di sini kayak kelompok apa? Hoki, itu ya. Nah, itu adalah salah satu contoh kesatuan berdasarkan kepentingan atau asosiasi. Kemudian yang 4, kesatuan kepercayaan atau religius. Nah, ini maksudnya bagaimana? kelompok sosial yang terbentuk atas dasar kesamaan agama atau kepercayaan. Anda, dapatkah Anda menelusuri dalam kelompok apa saja yang pernah menjadi anggotanya? Tadi sudah saya tanyakan di awal. Tadi ada yang menjawab PNR, ada yang menjawab Poli, ada yang menjawab Karang Taruna. Ya, itu adalah salah satu bentuk dari kelompok sosial yang ada di masyarakat. Kemudian, apakah membentuk kelompok sosial? Kelihatan ya, Pak ya? Coba diulangi lagi. Coba diulangi lagi. Keterkaitan ya. manusia manusia Ya, terus keluarga ya, ya bagus sekali. Kemudian yang nomor 4, dorongan untuk hidup dan bekerja sama ya. Dorongan untuk hidup dan bekerja sama itu maksudnya bagaimana? Bisa? Siapa nih? Akbar ya? Ayo Bar, apa Bar? Maksudnya gimana Bar? Ya bagus sekali. Ternyata anak sebelah 9 ini pinter-pinter ya. Ya, faktor pembentuk kelompok sosial yang pertama, dorongan saling membutuhkan. Ini maksudnya bagaimana? Ya, Kendra. Untuk mempertahankan hidupnya, manusia berusaha memenuhi kebutuhannya yang bersifat terbatas. Ya, tidak semua kebutuhan manusia itu dapat dipenuhi sendiri ya. Ini adalah bukti bahwa manusia satu itu membutuhkan dengan manusia yang lainnya. Kemudian yang nomor 2, ada dorongan faktor keamanan. Maksudnya bagaimana? Nah, ya silakan. Dan apabila seorang laki-laki Kurang jelas. Ayo, yang keras. Ayo.
kalian ingin manusia jika dan keluarga. Pembentukan keluarga. Oh, berarti naluri seorang manusia laki-laki dengan perempuan untuk menjaga kelangsungan keturunan ya. Seperti itu, maka mereka menikah untuk membentuk kelompok, membentuk keluarga. Dengan menikah itu kan biasanya kan punya anak supaya maksudnya gimana? Dari yang sudah saya jelaskan ini tadi mungkin ada pertanyaan anak-anak? Ini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, maka saya akan membentuk kelompok ya. Membentuk kelompok untuk ketua di dalam kelompok saya yang memilihkan ya. Kelompok pertama Milatul Bunga Pita. Mana? Ya, Milatul Bunga Pita nanti anggotanya Nesa, Talita, sama Liza ya. Ya, kan sama bentuk kelompok Mbak. Yang kedua Aisyah Putri. Mana Aisyah Putri ya? Aisyah Putri nanti kelompoknya Selim, Khairul, Ihaya, sama Isya Datul ya. Kelompok 3 Rian Inge. Ya, Rian Inge nanti sama Artalita, Kaila, Naberda, sama Neza ya. Silakan yang sudah terbentuk kelompok silakan langsung berhadapan untuk membentuk kelompok. Ya, Aulia, sama Alisa, Hania, Kirana, sama Maswa. Langsung berhadapan. Ya, langsung sama Ahmad, Koyus, Kendra, sama Nizam. Silakan langsung berhadapan. Yang mana? Ya, Andika sama Dika, Hafiz, Sultan, sama Sahrul ya. Oh ya, berarti pindah aja. Sebelum saya bagikan LKPD ini nanti, jangan lupa nama kelompoknya ditulis. Silakan dikasih nama kelompok. Tiap kelompok harus memiliki nama-nama kelompok ya. Nama kelompoknya harus nama tokoh sosiologi. Nama kelompoknya tidak boleh beda. Ya, harus nama tokoh sosiologi. Ya, ini Sarjana Bu. Sarjana Soekarno. Ini yang boleh kelompok Serius Madar. Anggota lokal. Jadi Sarjana. Ayo. Ini siapa? Hendro Puspito. Mas Weber ya. Nanti silakan ditulis nama kelompoknya sama nama kalian ya, nama-nama masing-masing kelompok. Perhatikan dulu untuk langkah cerita singkat. Kalian baca cerita ini, kemudian kalian checklist benar atau salah dari pernyataan yang sudah ada di sini sesuai dengan cerita. Kemudian dikasih alasan. Satu contoh, misal yang pertama, kelompok sosial minimal terdiri atas 2 orang atau lebih. Kalian pilih apa? Benar atau salah? Misalnya benar, dikasih alasan kenapa kok bisa benar. Alasan kalian itu apa? Seperti itu ya. Ditulis alasannya bisa di belakang kalau tidak muat ya. Nanti presentasi. Ya. Ya silakan. Ya saya nanti itu loh ya, iya itu ya. Baca yang tersinggung. Ya, pertama aku mencoba. Semangat.
udah. Iya. Ya. Alasannya itu sing mau tak omong ibu. Ya Nana, bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Kita presentasikan ya. Kelompok pertama yang maju. Siapa yang siap? Kelompok Max Weber. Ayo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Max Weber, saya Indra Putra 11. Saya Muhammad Ramali. Saya ada dalam absen 3. Dan kami akan menjelaskan jawaban dari Yang pertama yaitu kelompok sosial minimal di atas 2 orang atau lebih. Menurut kelompok kami itu benar. Karena alasannya yaitu karena manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua yaitu antara anggota kelompok memiliki interaksi yang intens. Menurut kelompok kami yaitu benar, alasannya yaitu karena interaksi yang intens antara anggota kelompok adalah yang penting untuk keberlangsungan kelompok tersebut. yang ketiga, antara anggota memiliki kesamaan dari berbagi identitas. Menurut kelompok kami benar, karena kelompok sosial itu yang pastinya kita saling mengenalkan diri. Namanya kan kelompok, kita aja gitu. Yang keempat, antara anggota kelompok memiliki rasa saling ketergantungan. Benar. Karena kelompok sosial itu harus ada hubungan ya. Karena kita manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Benar. Saling tolong-menolong. Benar. Ya, bagaimana kelompok lain mungkin ada yang menanggapi dari kelompok Max Weber ini? Ada yang ditanyakan? Bagaimana? Kelompok lain mungkin menanggapi? Tidak ada? Ya. Apa? Ayo silakan Mbak. Tidak ada. Ya, tidak ada. Nanti kelompok 2 yang maju harus ada yang menanggapi ya. Harus ada yang menanggapi. Ya, sebelum kita masuk ke kelompok 2, kita akan breaking terlebih dahulu. Semuanya dipimpin teman-teman kalian yang ada di depan. Kabar. Ya. Satu kita bahasa. Geser sana biar nggak bisa diserang. Ya, harus habisnya. Ya.
peserta didik dari pelajaran sosiologi. Perkenalkan, nama saya Neda Silarianto dari absen 27. Saya Nina Sopadara bisa di 10. Saya Kanita Putri absen 4. Saya Rani Nurani absen 30. Saya Nanda Faisal absen 21. Satu kelompok sosial minimal terdiri atas 2 orang atau lebih. Contohnya dari kelompok kita benar karena manusia termasuk makhluk sosial yang saling membutuhkan. Yang kedua, antara anggota kelompok memiliki interaksi yang intens. Jawabannya ini tak benar, karena dapat membangun hubungan pribadi emosional yang memperkuat ikatan dan solidaritas dalam kelompok. Dan yang ketiga, antara anggota memiliki kesamaan dan saling berbagi identitas. Kami menjawab benar karena di dalam kelompok sosial membutuhkan hubungan timbal balik. Yang terakhir, antara anggota kelompok memiliki rasa saling ketergantungan, yaitu iya karena di dalam kelompok sosial membutuhkan hubungan timbal balik. Kesimpulannya adalah, jadi dalam kelompok sosial harus memiliki hubungan timbal balik, kesamaan dalam kelompok dan manusia yang saling membutuhkan, dan pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Sekian dari presentasi kelompok kami. Atas kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana? Kelompok lain mungkin ada yang menanggapi atau menambahi dari presentasi kelompoknya Emil Durkheim. Ya, silakan Mbak. Saya mau menambahi Ya, menambahi. Ya, silakan. antara anggota memiliki kesamaan dan saling berbagi identitas benar karena kesamaan keberagaman geografis dan keyakinan. Ya, bagaimana? Ya, Kelompok Emil Durkheim betul ya, sependapat ya. Ya, sebelum ditutup silakan bacakan kesimpulannya. Jadi dalam kelompok sosial harus memiliki hubungan timbal balik, kesamaan dalam kelompok dan manusia, dan hidup saling membutuhkan. Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Ya, bagaimana kelompok lain? Ada yang menambahi atau menanggapi? Tidak ada, silakan ditutup dan silakan duduk, Mbak. Sekian dari kelompok kami. Atas kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Materi yang sudah kita pelajari selama 2 jam pelajaran ini, mungkin ada yang bisa menyimpulkan? Ya, bisa dibaca, Kendra? Bisa. Ya. Kesimpulannya, manusia memiliki kebutuhan yang beragam, bahkan kebutuhan manusia bersifat tak terbatas. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia harus melakukan interaksi dengan sesamanya. Interaksi ini yang kemudian membentuk kelompok sosial. Kelompok sosial terbentuk berdasarkan kepentingan yang sama. Ya, itu adalah kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya, bahwa manusia itu memiliki kebutuhan yang sangat beragam sekali. Bahkan kebutuhan manusia itu bersifat tidak terbatas. Artinya kebutuhan itu kalau sudah terpenuhi akan muncul lagi kebutuhan-kebutuhan yang
wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Eka Pujiastuti, calon guru angkatan 11 dari Kabupaten Gresik. Saya masih ditemani oleh Bu Vita sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya juga ditemani oleh Bapak pengajar praktek saya, yaitu Bapak Ahmad Suyuti. Assalamualaikum Bapak Ahmad Suyuti dan juga Ibu Yuvita. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah ya. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan berikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya observasi kelas yang telah dilakukan. Tujuannya untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Pertanyaan pertama ya Bu ya, kita langsung saja. Bagaimana perasaan Ibu pada observasi kelas yang telah berlangsung? Perasaan saya ketika pada kelas yang sudah berlangsung itu saya merasa tertarik dan timbul rasa penasaran, karena observasi di sini itu memberikan kesempatan untuk mempelajari hal-hal baru secara langsung. Kemudian rasa ingin tahu dan ketertarikan saya itu tiba-tiba muncul untuk memahami lebih dalam mengenai objek atau fenomena yang sedang saya amati ketika pembelajaran di kelas itu. Kemudian rasa ini itu merupakan observasi merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pembelajaran dan penelitian. Jadi proses observasi ini sangat penting bagi proses pembelajaran dan penelitian ya Bu, karena sebagai bahan evaluasi dan juga refleksi seperti itu ya Bu ya. Baik Bu Yuvita, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Dapat diceritakan kembali area pengembangan dan tahap apa saja, dan kira-kira mengapa pembelajaran yang Ibu lakukan itu bisa sampai aktif seperti itu? Ya, untuk area pengembangan dan tahapan di sini ada beberapa area. Yang pertama adalah area pengembangan tentang spiritual, kemudian ada area pengembangan emosional. Kalau area pengembangan emosional di sini berkaitan dengan perasaan dan keragaman cara mengungkapkan emosi siswa dan perasaan. Kemudian di sini kalau perasaan itu merupakan bagian dari kehidupan yang membantu untuk pembentukan pribadi siswa tersebut. Kemudian area pengembangan sosial, di sini pengembangan pribadi yang berkaitan dengan kepercayaan dan saling ketergantungan terhadap orang lain, serta membangun untuk bekerjasama dan memimpin, seperti bisa kalau di dalam pembelajaran itu kayak kerja kelompok dan lain sebagainya, seperti itu. Baik, jadi area pengembangan ini sudah mencakup seperti keterampilan, sikap emosional dan juga pengetahuan ya Bu ya, dan ini sudah sangat lengkap sekali, sudah sangat bagus. Menurut Ibu, apa kendala atau hambatan ketika pada saat pelaksanaan pembelajaran di kelas tersebut? Untuk kendalanya atau hambatan yang saya alami ketika dalam pembelajaran di kelas itu salah satunya adalah hambatan tentang motivasi belajar siswa. Itu yang sering saya alami, karena di situ hambatan motivasi di sini itu hilangnya rasa ingin tahu siswa dan keinginan untuk belajar seperti itu. Kemudian ada hambatan hambatan pribadi, hambatan ini seperti hambatan belajar yang memajukan proses belajar siswa dan cara bagaimana sih siswa itu bisa menerima pembelajaran dengan baik. Kadang berpengaruh dengan teman seperti itu. Jadi tentang motivasi belajar ya hambatannya. Bagaimana Ibu mengatasi cara untuk hambatan tadi? Ya, untuk solusi yang bisa saya terapkan yaitu saya sebagai guru itu bisa meyakinkan kepada siswa bahwa pengalaman belajar itu sangat diperlukan dan dapat menghasilkan sesuatu yang diinginkan oleh siswa tersebut, untuk bisa mengembangkan siswa bahwa belajar itu memang penting dan motivasi itu harus setiap hari itu dibangun.
Karena motivasi itu kan ada yang internal, ada yang eksternal seperti itu ya Bu ya. Dan untuk Ibu Yovita sendiri pastinya menginginkan motivasi itu tumbuh dari siswa itu sendiri. Jadi ya Bu ya, mudah-mudahan apa yang Ibu inginkan itu terrealisasi di pembelajaran selanjutnya ya Bu ya. Nah di sini saya mau tanya Bu untuk pertanyaan terakhirnya. Kira-kira kapan perubahan itu akan Ibu rencanakan? Secepatnya Bu. Untuk perubahan itu harus secepatnya dilaksanakan supaya bisa memberikan hasil yang maksimal. Ya, dan semoga saja itu terrealisasi dan pembelajaran terpusat pada peserta didik itu juga harus dilakukan secara terus-menerus ya Bu ya dengan adanya evaluasi. Baik Bu Yovita, terima kasih sudah sangat bagus ya Bu ya. Assalamualaikum.